Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini syarat dengan pelajaran yang sangat berharga, bahwa tidak ada seorang pun mengetahui akhir hidup seseorang. Bisa jadi seseorang yang kelihatannya ahli maksiat, namun akhir hidupnya berakhir indah atau husnul khotimah. Dan sebaliknya, seseorang yang tanpa alim dan ahli ibadah justru bisa saja berakhir su'ul khotimah. Seperti kisah ini, yaitu tentang seseorang yang ahli ibadah yang di masa hidupnya tidak pernah bermaksiat. Selama 220 tahun beliau hidup, beliau tidak pernah melakukan dosa, tapi justru mati di dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu kematian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Nauzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Barsiso. Beliau adalah seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri. Yang hebatnya, seluruh santrinya diberi kelebihan bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun pernah melakukan perbuatan maksiat. Para malaikat sangat mengagumi sosok beliau. Allah kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumi darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsiso dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Iblis laknatullah pun mendengar firman Allah tersebut, dan dia tersenyum. Ia tahu apa yang harus dilakukannya untuk menggoda Barsiso. Iblis tersebut kemudian mendatangi Barsiso di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda yang ahli dalam beribadah. Dia memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wangi-wangian. Barsiso kemudian memanggil si pemuda itu seraya bertanya, "Siapakah kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Lalu iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba Allah. Saya datang ke sini untuk membantu ibadahmu kepada Allah. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsiso. Iblis yang menyamar itu mulai melakukan aksinya, yaitu dengan itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan juga tidur. Melihat ibadahnya yang begitu serius, Barsiso merasa takjub seraya beliau berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang dari 220 tahun, namun tidak pernah saya mengerjakan ibadah seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis pun berkata, "Aku telah berbuat dosa yang besar. Oleh sebab itu, aku harus terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah, dan juga laparku hilang."
Kemudian Barsiso bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis itu pun menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah. Kemudian setelah itu, cepat-cepatlah bertaubat, sebab Allah Maha Pemberi Ampun." Lalu Barsiso pun lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Dengan terperanjat, Barsiso berkata, "Itu perbuatan yang dilarang. Aku tidak akan melakukan perbuatan keji seperti itu." Lalu iblis berkata lagi, "Kalau begitu, bunuhlah orang mukmin." Lalu Barsiso menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan hal tersebut." Tidak mau kalah, lalu iblis berkata lagi, "Kalau begitu, ini yang paling ringan dan Allah akan mudah memaafkanmu, yaitu minumlah khamar." Barsiso kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Lalu iblis kemudian berkata, "Minumlah sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Hati Barsiso mulai luluh dengan bujuk rayu iblis. Barsiso lanjut bertanya, "Di manakah aku harus melakukannya?" Lalu iblis menjawab, "Pergilah kamu ke desa ini." Lalu Barsiso kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah tadi. Di tempat itu, ia melihat sebuah warung yang menjual minuman-minuman keras. Barsiso kemudian memesannya dan menenggak satu gelas. Karena dia sebelumnya belum pernah minum. Sedikit saja dia minum, ia langsung setengah mabuk. Lalu ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan juga cantik, Barsiso lalu memperkosanya. Karena takut perbuatannya diketahui banyak orang, maka Barsiso pun membunuh wanita tersebut. Dalam keadaan kacau seperti itu, iblis lalu menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman-minuman keras dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsiso pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum rajam sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Di dalam keadaan tersalib, lalu iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsiso kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya. Selama 220 tahun, aku sangat tersiksa karena ibadahmu, hingga aku berhasil menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Lalu Barsiso lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Lalu iblis lanjut berkata, "Sujudlah engkau kepadaku 1 kali saja." Barsiso kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tanganku tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarat." Lalu Barsiso pun sujud dengan isyarat, dan kupurlah dia kepada Allah serta meninggal dunia dalam keadaan terhina dan tanpa membawa keimanan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita. Tiada daya untuk menghindari kemaksiatan dan tiada upaya untuk beribadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.